Saya share ya. Eh, ya, ini tadi kita bahas glucose spike beragam makanan ya. Contoh glucose spike beragam makanan. Baru sampai beras atau nasi ya. Berikutnya, nah ini ubi Cilembu. Wah, ini yang suka ke daerah ubi Cilembu itu puncak ya. Itu glucose spike orang makan tadinya 94, begitu makan ubi Cilembu itu jadi 163. Ini spike-nya ya 70-an. Naik langsung. Lompat melebihi apa namanya batas normal. Dalam jangka waktu 1 jam. 1 jam itu udah langsung memuncak. Ya, makanya kenapa dicek hanya di 2 jam itu ternyata sebelum 2 jam itu mengalami spike. Ya, kalau orang normal setelah 2 jam dicek, oh normal, bagus, sehat. Enggak, sebelumnya ngalami spike. Spike-nya ini yang masalah gitu ya. Bukan setelah 2 jamnya, spike-nya ini yang masalah karena terjadi sebelum 2 jam. Kalau penderita diabetes, setelah 2 jam ini spike-nya masih tinggi. Makanya setelah 2 jam dia, waduh tinggi banget gitu kan. Nah, iya, karena insulinnya rendah atau insulinnya resisten. Jadi yang insulin rendah tadi itu untuk yang diabetes tipe 1 atau resisten. Banyak tapi nggak kerja secara optimal. Kemudian kue jajanan pasar. Ini ada kue apa sih yang pinter, ada ini kue talam apa-apa gitu ya, saya lupa namanya. Terus ada yang hijau itu, terus ada yang kayak lemper gitu ya. Itu empat-empatnya dimakan. Ya, empat-empatnya dimakan. Jadi gula darah dari 81 ya, itu 1 jam kemudian udah 210. Setelah 2 jam memang dia normal. Ya, tapi yang jadi masalah itu bukan masalah setelah 2 jam. Ya, kalau penderita diabetes setelah 2 jam ini mesti itu masih tinggi. Nah, kalau kita orang sehat setelah 2 jam ya normal. Ya, karena yang diuji kan 2 jam. Tapi sebelumnya terjadi spike. Spike inilah yang orang kemudian tidak perhatian. Kenaikannya 129 poin dari 81 sampai 210 gitu ya. Nah, ini luar biasa spike-nya. Ini kalau udah jangan makan jajanan pasar ya. Ya gimana ya? Akhirnya yang balik lagi nafsu gitu ya. Balik lagi nafsu. Padahal ini ya belum nggak bahas nasi ini. Jadi kalau misalnya saya udah nggak makan nasi kok, tapi makan ubi gitu ya. Nggak banyak perubahan gitu ya. Atau saya cuma jajanan pasar aja nggak makan nasi, ya itu malah lebih parah. Ya. Kemudian contoh yang lain, salad. Salad wrap. Salad wrap itu sayur-sayur, terus dibungkus sama apa namanya wrapnya itu kayak tepung gitu ya, kayak biasanya tepung yang tipis itu dicampur telur. Ya, yang kayak kulit kulit risol gitu ya. Ya, tapi tidak untuk risol atau kulit martabak. Ya, kayak kulit martabak gitu ya, dibungkus. Saladnya itu dibungkus itu. Itu makan salad, itu kan isinya sayur-sayur. Ya, sayur-sayur. Cuma bungkusnya memang tepung karbohidrat. Tapi kenaikannya kita lihat dari 101 sampai 200. Ini sudah definisi diabetes. Walaupun setelah 2 jam, wah normal gitu ya. Sekali lagi ketipu. Ya, karena definisi kita itu masih 2 jam. Ya, padahal kalau gula darah sewaktu, orang yang gula darah sewaktunya di atas 200 itu aja sudah masuk kriteria diabetes. Nah, ini berarti ini sudah masuk sebenarnya. Cuma karena yang dilihat setelah 2 jam jadi nggak masuk. Ya. Lah kok sayur-sayuran salad kok bisa? Ya, karena mayonesnya cair. Isinya rata-rata tepung sama gula. Mungkin sausnya. Ya, pokoknya yang bentuk cair-cair itu menyebabkan spike. Ya kan dalam bentuk encer cair tuh ya. Sekali lagi mayones, kemudian apa lagi yang cair-cair ya. Kemudian ini makan mie udon sama ebi tempura. Ebi itu kan isinya udang, tapi biasanya dibungkus dengan selimut tepung ya, yang ada panirnya. Nah, ini ebi tempura atau tori baitan udon. Ini naiknya, ini orang normal. Saya nggak bicara orang diabetes loh ya. Kita bicara orang normal lagi makan terus dicek. Dari 85 jadi 198. Spike. Ya.
Nah, nanti terjadi crash. Nah, kalau sudah crash kan lemes. Makanya siklusnya orang yang mengalami spike sarapan gitu ya, naik itu spike. Jam 8, 9 udah mulai lemes, 10 tuh pengen ngemil. Nah, nanti makan siang naik lagi. Habis makan siang ngantuk. Bukan energinya didapat, ngantuk, crash lagi, lapar lagi, begitu seterusnya. Nah, itu beberapa makanan tadi ya, pencegahan glucose spike. Gimana sih biar tidak terjadi glucose spike? Yang pertama diet low carb. Diet low carb itu kalaupun ada karbohidrat kecil banget. Ya biasanya nyampur di bumbunya ya, atau karena masih ada sayur atau apa yang dalam sayur itu seringkali ada karbohidrat. Itu mencegah biar tidak naik terlalu tajam sehingga dia masih berada di garis hijau yang tadi kita apa namanya gambar ininya ya, itu pencegahan glucose spike. Yang kedua, jika masih makan karbo ya, karbonya tinggi ya, maka kalau pengen tidak spike itu serat dulu sama protein dulu. Ini makan serat sama protein dulu, baru karbonya. Ya, jadi kalau misalnya ada sayur, ada lauk pauk dan lain sebagainya, sayur dulu, ya serat dulu. Kemudian protein, telurnya dan sebagainya. Nasi itu gong. Tapi mana ada orang makan kayak gitu. Gong itu biasanya telur, gong itu daging gitu ya. Gong itu biasanya terakhir kan kalau orang Jawa gamelan itu gong itu biasanya dipukul terakhir sebagai apa namanya ya, penutup. Ya, biasanya lauk yang paling enak itu penutup. Mana ada orang gongnya itu nasi. Tapi kalau mau mencegah glucose spike, ya asup serat dulu sama protein, baru karbo. Kemudian serat terbaik, maksudnya serat di sini adalah sayur. Nah orang itu ketika ngobrol ini semuanya ini suka ngawur itu, ngawur saya ya nggak tahu ya sengaja atau enggak gitu ya. Ketika bahas serat itu sudah benar, serat itu sehat dan sebagainya. Tapi kalau serat buah nggak sehat. Ya, serat buah itu karena dia mengandung gulanya tinggi. Antara serat sama gulanya itu manfaat dan madorotnya itu lebih banyak madorotnya. Ya lebih banyak madorot. Nanti kita lihat ya, serat itu seberapa jauh mempengaruhi. Tapi kalau serat itu dari sayur, sayur itu glukosnya rendah. Terus ada serat, seratnya tinggi. Makanya itu bagus. Jadi kalau misalnya ada dokter menyarankan perbanyak makan serat ya, di kepala kita jangan lagi mikir buah. Ya, di kepala kita itu sayur. Walaupun ada juga buah-buah yang low sugar itu ada juga. Nanti dipilih berapa buah-buah yang low sugar. Ya, artinya kayak alpukat itu gulanya rendah. Oke. Tapi kalau dari buahnya sendiri, misalnya makan krenyes gitu ya, gulanya yang ketika dikunyah, seratnya ada. Tapi ketika dikunyah, yang pertama kali masuk ke perut kita apanya? Ya airnya. Ya airnya. Padahal air itulah yang nanti bypass ke usus halus, langsung naikin, seratnya belakangan. Padahal kan kalau pengen tidak glucose spike, serat dulu baru gula. Tapi kalau makan buah, ketika kita ngunyah buah, gula dulu masuk usus halus, seratnya belakangan. Makanya itu tidak sesuai dengan apa namanya ya. Secara teori makan serat itu oke, tapi usahakan jangan serat buah, tapi serat sayur. Kalau mau sehat benar ya. Kemudian asup komponen yang bisa menyebabkan glukos itu tidak banyak dipecah atau diserap. Contoh, minyak habatus sauda. Ya, asup minyak habatus sauda sebelum karbo. Ya, jadi habatus sauda dulu diasup. Kenapa? Karena begitu masuk usus halus, habatus sauda itu akan mengurangi penyerapan karbohidrat. Kemarin risetnya udah saya share di grup ya, riset tahun berapa tuh saya lupa itunya. Tapi intinya kerja habatus sauda itu mengurangi penyerapan karbohidrat di usus halus. Makanya habatus sauda itu dimakan atau diminum sebelum makan karbo. Kemudian bisa juga pakai cuka. Dia mengasup cuka sebelum karbo. Ya, jadi kan ada ditanya,
Nanti bisa dilihat tuh beberapa apa namanya tentang glucose spike di Reels, apa Instagram, Facebook, gimana mencegah glucose spike pakai cuka. Nah, tapi harus tahu dulu, cuka itu cara kerjanya gimana? Cuka itu cara kerjanya adalah menghambat pemecahan karbohidrat kompleks, ya. Jadi karbohidrat tuh patinya kan harus dipecah dulu, zat pati. Zat patinya itu dipecah jadi sederhana. Setelah sederhana baru dikirim ke usus halus untuk diserap, ya. Nah, fungsi cuka adalah menghambat pemecahan, bukan menghambat penyerapan, menghambat pemecahan. Artinya kalau karbohidratnya itu tipe yang kompleks yang perlu dipecah dulu, cuka ini bisa bermanfaat. Caranya gimana? Diminum cuka dulu, ya biasanya campur air, baru kemudian makan karbohidratnya yang kompleks tadi karena dipecah dulu biar nantinya dengan adanya cuka dihambat pemecahannya. Di fungsi cuka itu. Tapi kalau karbohidratnya sudah simplek, nggak ngefek. Jadi misalnya minum teh manis, lah mau dipecah apa? Sudah itu bentuknya sederhana. Ya, karbohidratnya dalam bentuk apa? Sederhana, nggak perlu dipecah lagi. Apanya mau dipecah orang sudah paling sederhana. Jadi kalau minumnya masih teh manis, gula pasir, es krim, dan lain sebagainya yang pakai gula-gula pasir dan lain sebagainya itu, suka ngapain? Nggak ngefek karena dia kan memecah apa menghambat pemecahan. Ini kan nggak perlu dipecah, udah bisa langsung diserap oleh tubuh. Makanya harus paham, nggak sederhana misalnya, oh gampang biar nggak spike minum cuka lah. Ya itu belum lagi kalau punya emah, ya asam lambung dan sebagainya. Kan harus perut kosong dulu, jarak waktu paling nggak 10 sampai 30 menit, cuka dulu. Biasanya diencerin pakai air, minum cuka, baru kemudian. Jadi memang menghindari glucose spike itu agak sengsara juga kalau masih mau makan karbo. Ya, tapi kalau yang diet low carb itu sudah benar menghindari itu ya dinikmati, itu makan enak aja masih bisa. Tapi kalau masih memaksakan diri pakai carb, ini caranya gini, serat dulu, protein dulu, gongnya baru karbo. Ya pilih sayur, jangan buah, gitu ya. Habatus sauda dulu dengan rasa pahit dan pengarnya baru karbo, gitu ya. Cuka dulu baru karbo. Terus minumnya jangan bergula tinggi dan tidak minum saat makan biar tidak terjadi bypass. Ya. Nah, ini perbandingan spike. Saya ambil dari situsnya Glukos Gadis gitu ya. Jadi bidadari glukos. Ini pasta carbonara. Ya, pasta carbonara itu kan karbo semuanya. Kan itu pasta. Terus dimakan terjadi spike. Tapi ketika diawali dengan 1 sendok cuka yang dicampur air, minum dulu ya cukanya. Ya, setelah itu makan, itu tidak terjadi spike yang menyebabkan melompat dari angka normal. Kalau masih di hijau itu masih normal. Tapi kalau yang di atas tanpa cuka itu dia lompat. Ya, ini cara menghindari spike kalau masih makan karbo. Ya, tapi ya caranya gini, cuka dulu, baru nanti makan karbonya. Ini tips ya, tips. Ya silakan kalau mau nyoba, ya, nanti dicek sendiri di rumah. Terus yang kedua, makan salad, ya salad tapi dressingnya itu pakai zaitun. Nah dari awal memang dia tidak spike. Makanya kalau makan sayur dulu baru nasi, rice bowl itu nasi. Ya. Jadi olive oil salad. Ya. Jadi artinya sayur plus minyak zaitun, dressingnya minyak zaitun. Kecuali kalau dressingnya mayones yang ada tepung, ada ini, ada wah itu dressingnya aja udah karbohidrat, ada gula pasirnya, wah itu. Jadi kita bicara dressingnya itu pakai minyak zaitun terus sayur. Ya, salad sayur pakai minyak zaitun. Makan, habis itu baru nasi. Tidak terjadi spike. Ya, terus ditambah cuka juga. Wah, tambah cuka malah datar. Masih dalam hijau semua. Yang atas saja sebenarnya masih hijau. Tidak terjadi spike yang keluar. Walaupun sempat naik. Ya, sempat naik. Tapi spike-nya masih di bawah 30. Masih oke. Jadi walaupun masih makan nasi, ternyata sayur plus zaitun itu
di awal ya, dengan catatan di awal dipisah. Ya cuma ini nggak enak ini. Jangan sangka, oh ini masih bisa, coba aja nggak enak gitu ya. Oh nasinya belakangan. Biasanya orang kan nyampur. Nah di sini olive oil salad dan rice bowl. Ya, baru kemudian ini cuka dulu, saladnya baru then rice bowl. Rice bowl-nya terakhir. Nah, seperti yang tips tadi itu. Ini grafiknya datar-datar aja, nggak terjadi spike. Ya, ini perbandingan spike ya. Berikutnya, muesli. Muesli itu kayak semacam biji-bijian, gitu ya. Kemudian makan bareng jus buah. Nah, ini jus buah itu ya buah diambil apa namanya airnya, ya, jus buah. Ternyata, wah gila-gilaan naiknya. Bahkan melebihi, makanya tadi saya kurang begitu suka orang makan serat buah gitu, waduh itu. Apalagi jusnya gitu ya, dibebaskan dari seratnya. Padahal muesli ini juga serat. Tapi gara-gara pakai jus buah itu kan cair. Ya, seratnya belakangan masuk ke usus halus. Ya, tapi airnya sudah langsung bypass ke usus halus, makanya terjadi spike melebihi normal. Bahkan spike-nya sampai 60 itu ya. Baseline-nya masih di bawah tuh ya. Nah, kemudian ini alpukat. Alpukat tus, ini jenis menu ya, tapi intinya alpukat ini menjadi andalan makanan campur sedikit sayur gitu ya. Terus minumnya teh tawar maksudnya. Ini dia tidak mengalami glukos spike banget, masih di bawah, masih di hijau. Masih normal. Alpukat walaupun buah aman, tidak terjadi glukos spike. Ya, ini tolong jadi pelajaran penting ini, catatan ini ya, nanti bisa diputar lagi videonya. Nah, kemudian ini fruit smoothie. Sekali lagi ini masih buah ya. Makanya kemarin ada temen yang rajin makan buah itu tensinya naik, berat badan nggak turun-turun dan sebagainya. Buah itu jangan disangka, oh, banyak makan serat. Pikirannya serat itu buah, bukan. Serat itu sayur, Bapak Ibu. Ya. Singkirkan buah dari daftar lah kalau misalnya ingin sehat benar gitu ya. Nah, fruit smoothie ini pelajaran buat puasa Ramadan. Ini after ya 14 hours fast. Setelah 14 jam puasa. Buka puasa langsung pakai fruit smoothie. Itu gila-gilaan naiknya. Kenapa? Ketika puasa, insulin kan sedikit, kecil. Artinya tidak ada cadangan insulin. Karena puasa ngapain insulin nggak akan diproduksi. Begitu kemasukan gula, loss. Gulanya naik tinggi. Walaupun setelah beberapa saat, tubuh langsung nyadar, oh gula naik, insulin langsung diproduksi, dia turun. Nah, puasa itu jangan sekali-sekali buka puasa itu langsung ngagetin tubuh dengan gula tinggi. Ya, berbuka dengan yang manis oke, tapi manisnya jangan manis yang menyebabkan glukos spike, gitu kan. Tadi ada nanya high speed itu bikin glukos spike nggak? Enggak, itu nggak ada gulanya, tapi rasanya manis, gitu ya. Jadi fruit smoothie spike bahkan melebihi 60 spike-nya. Ya, lompat ke angka. Nah, kalau yang bawah alpukat ya, dengan omelet, ya, omelet telur. Ya, omelet telur, bukan omelet pakai mie loh ya. Telur sama mie enggak, ini omelet telur gitu ya. Ada orang bikin omelet pakai mie. Nah, jadi kalau buka puasa pengen ini tips ya. Buka puasa pengen tidak terjadi glucose spike, kalau makan buah alpukat, pakai telur atau telur toh makan telur sebanyak-banyak atau alpukat sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita lihat. Flat aja. Tidak terjadi spike setelah 14 jam puasa. Ini ya seperti puasa Ramadan ini. Nah, puasa Ramadan itu bisa jadi bencana, disaster terhadap pembuluh darah kita berulang setiap tahun, mendatangkan penyakit, ya, hanya mendatangkan lapar dan haus plus penyakit kalau caranya salah. Ya, caranya salah itu lapar, laparnya dapat, bebas dari penyakitnya dapat enggak. Ya, karena buka puasanya balas dendamnya bikin fruit smoothie, manis-manis semua teh, manis apa, waduh. Ya bisnis makanan itu paling paling laris di saat atau di bulan yang namanya bulan puasa.
bulan yang tidak puasa itu malah bisnis makanan nggak terlalu laris gitu ya. Itu paradoksnya itu ya. Bulannya namanya puasa. Yang laris apa? Makanan gitu ya. Harusnya kan kalau bener puasa kan nggak makanan. Ya karena dikejar sama crash. Begitu sudah nanti naik gitu ya, crash. Crash itu lapar lagi nanti jam-jam habis apa namanya? Habis traweh itu udah crash itu. Waduh, apa lagi makan lagi. Kalau habis buka puasa itu ya karena sudah seteguk aja itu ya segelas smoothie ini sudah langsung kenyang, nggak mau makan apa-apa lagi karena glukosnya lonjak, rasa kenyangnya cepet. Habis itu setelah traweh lapar apa-apa dikunyah lagi gitu ya. Subuh nanti juga masih makan lagi. Nah, ini perbandingan spike yang lain ya. Oats ya, oats itu apa namanya ya, sereal gitu ya, kayak semacam sereal. Gandum ya, oats itu gandum murni ya. Tapi dicampur fruit puree. Puree itu buah yang di blender. Puree itu buah blender. Jadi oats itu gandum sebenarnya, tapi gandum asli ya, bukan bukan terigu ya, bukan flour, tapi apa namanya gandum. Nah, itu dicampur dengan buah. Sebenarnya karbohidrat semuanya. Tapi ini oat dengan puree, murni karbohidrat semuanya. Ya, walaupun gandumnya adalah karbohidrat yang kompleks sebenarnya, karena masih perlu dipecah. Tapi ternyata gara-gara murni karbohidrat, dia spike-nya gila-gilaan. Langsung lompat. Ya, oat ya. Kadang-kadang orang bilang, makan oat sehat ini. Nanti dulu, campurannya apa? Ini kan blenderan buah, puree gitu ya. Nah, beda lagi kalau dicampur dengan protein. Di sini tambah butter. Ya, butter itu mentega, tapi mentega sumbernya dari hewani dan telur. Ternyata penambahan butter di sini itu bisa mencegah spike. Ya, protein itu luar biasa. Ya, walaupun ada karbohidrat, tapi ternyata dengan penambahan protein mencegah spike. Kemudian ini perbandingan spike lagi. Tadi kan saya bilang buah itu serat oke, tapi serat yang sebenarnya kalau bisa kalau nyari serat itu dari sayuran. Kita bandingkan antara apple juice dan apple. Ya, apple juice hanya air apelnya saja itu glucose spike-nya kita lihat lebih dari 30, tapi agak lebih tinggi. Kalau dengan kulitnya, dengan seratnya tetap aja spike. Ya, tidak banyak beda, walaupun ya selisih ya, selisih. Tapi dia tetap naik di atas normal sampai ke batas ya dianggap hijau itu kalau masih di bawah 30. Kalau udah di atas 30 itu udah masuk ke merah. Ya, jadi apel, jadi seratnya tidak ngerem yang menyebabkan range-nya itu masih di hijau. Tetap aja walaupun apel yang katanya sehat dan sebagainya, itu ketika dimakan itu tetap mengalami spike yang melebihi batas hijau. Ya, ini buat pengetahuan ya. Nah, memahami glucose spike. Jadi kembali lagi tadi gambar yang di awal, ini grafik glucose spike-nya mengalami peak gitu ya, naik terus turun. Nah, ketika masa merah ini yang naik ini energi itu malah justru lemes. Ketika tinggi itu lemes, fokus turun, hunger. Ya, hunger itu kelaparannya turun ya karena kenyang. Tapi energinya nggak ada, malah habis puasa itu lemes. Kalau kekenyangan, traweh itu aras-arasan. Ya, mau berangkat tarawih itu udah ngantuk apa, energinya turun, fokusnya juga turun, laparnya hilang sih. Tapi mood juga turun, semangat turun. Terus oksidatif stresnya naik. Jangka panjang itu oksidatif stres itu radikal bebas. Glikasinya juga naik yang menyebabkan asam urat dan sebagainya karena glikasi. Jadi dari gula. Inflamasi, peradangan naik. Ya, weight gain itu kenaikan berat badan naik. Ini efek glucose spike. Energi turun, fokus turun, lapar turun ya karena kenyang. Jadi satu-satunya yang hilang cuma lapar, moodnya juga turun. Tapi radikal bebas naik, glikasi naik, inflamasi naik, peradangan naik ya. Berat badan juga naik. Makanya
Ini gemuk susah banget ya kontrolnya karena tersandra oleh glucose spike. Jangka pendek yang warna biru ya, warna biru itu yang di bawah normal itu ya. Craving itu rakus. Ketika terjadi crash, energi intake-nya naik. Itu di warna biru. Ini kan panah warna biru. Kalau tadi panah warna merah yang mengalami spike-nya. Ini warna biru, craving-nya naik karena lapar banget. Ya, energi intake-nya juga naik, butuh energi. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari glucose spike. Kesimpulan, glucose spike saat ini sangat diabaikan. Bahkan orang lebih fokus ya kepada lemak. Ya. Glucose spike itu sangat diabaikan. Apalagi oleh publik yang makanan pokoknya karbohidrat. Nggak penting. Ya karena tidak siap ya untuk mengurangi. Akhirnya denial. Denial karena tidak siap meninggalkan zona nyaman. Zona nyamannya apa? Mengurangi karbohidrat. Itu zona nyaman itu makan karbohidrat itu zona nyaman. Meninggalkan itu siap-siap meninggalkan zona nyaman. Akhirnya apa? Denial. Dokter-dokter yang membela karbohidrat itu semuanya karena denial, bukan karena ilmiah. Ya, bukan karena ilmiah. Kalau mau ilmiah caranya tadi itu. Ya gimana cara meninggalkan tetap makan karbohidrat oke, tapi caranya gini ya, serat dulu, lauk dulu, baru nasinya gong. Mana ada dokter ngajarin gitu. Publik lebih khawatir lemak ya, yang terbangun oleh kepentingan industri. Ya, semuanya takuti santan, semuanya ditakuti gaji, semuanya takuti tentang lemak, daging dan sebagainya. Ya. Kemudian hipertensi, dislipidemi, stroke, penyakit jantung koroner, obesitas dan sebagainya, semuanya yang disalahkan apa? Lemak. Ya karena gemuk itu numpuk lemak. Yang disalahkan apa? Makan lemak. Ya makan lemak, semua disalahkan lemak karena wujudnya sama. Berarti yang dimakan yang numpuk itu lemak dan sebagainya. Padahal banyak orang tidak makan lemak, tapi gemuknya nambah terus ya karena tidak paham metabolisme. Lemak itu berasal dari apa tidak paham. Nah, makanya pentingnya memahami metabolisme dan fisiologi agar memaksimalkan self healing. Jadi kenapa ini kita ajarkan? Biar bisa mengobati diri sendiri kalau paham fisiologi. Itu sebenarnya arahnya. Kalau sudah bisa mengobati sendiri, nggak butuh dokter. Sebenarnya ini penting buat dokter-dokter FKTP. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau dia sepi pasien, duitnya utuh. Ya, kalau dokter FKTP itu sering webinar begini, pasiennya itu berobatnya jarang karena semuanya sudah meninggalkan atau mengurangi karbohidrat, gaya hidupnya 5 pilar udah bagus. Dijamin tuh anggaran pemerintah untuk kesehatan turun itu. Karena orang tidak lagi kulaan obat diabetes, tidak lagi kulaan obat hipertensi, tidak lagi kulaan obat penyakit jantung dan sebagainya. Yang setiap bulan itu kalau kulaan ya sebulan sekali. Tidak hanya satu orang, ratusan ribu yang ngantri di poliklinik itu ratusan ribu setiap hari. Ya, anggaran habis ke sana. Tapi kalau sehat gitu ya, dari makanan saja, itu yakin tuh anggaran kesehatan bisa untuk yang lain. Ya. Nah, untuk next webinar, nanti Tamis tanggal 20 Februari 2025 itu mengoptimalkan puasa sebagai anti hipertensi. Nah, ini waktunya sama, mudah-mudahan Bapak Ibu terkait masih dengan glucose spike, tapi kita akan mempelajari tentang hipertensinya. Gimana? Apakah bisa? Karena kan kalau kedokteran harus minum obat seumur hidup. Sebenarnya bisa. Cuma ya sekali lagi ilmunya ya out of the box gitu ya. Bukan benar tidak memakai ilmu, pakai teori lain, pakai teori kedokteran juga. Hanya mau pakai apa enggak itu aja. Apakah mau memakai sistem metabolisme atau pakai obat. Itu masing-masing pilihan. Kalau yang nggak pengen ribet, nggak pengen belajar, nggak pengen oh udahlah ikut dokter aja minum obat ya sudah nggak apa-apa. Ya, itu pilihan. Nah, ini next webinar. Nah, kemudian materi dari kami apa namanya